Pemirsa, apa kabar? Si Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 29 November. Setelah kasus bunuh diri pegawai Kementerian Tenaga Kerja akibat perundungan memicu kontroversi, kini banyak kasus perundungan di tempat kerja yang terkuak. Seorang karyawan perusahaan perkeretaapian Taiwan mengaku pernah dirundung berkali-kali oleh Kepala Divisi SDM namun malah tidak digubris oleh Komite Pengaduan. Selain itu ada juga asisten perawat di Rumah Sakit McKay yang juga mengaku pernah mengalami perundungan. Hari ini ia menyampaikan keluhan kepada MOL dan meminta MOL melakukan investigasi eksternal. Sekelompok orang berteriak keras menuntut perhatian publik terhadap seriusnya perundungan di tempat kerja seiring munculnya kasus bunuh diri PNS di Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL akibat dugaan perundungan. Seorang perawat di Rumah Sakit Makai mengklaim telah menjadi korban perundungan di tempat kerja sejak lama. Namun saat melaporkan hal ini kepada kepala perawat, ia malah dituduh merundung rekan kerjanya. Perawat tersebut berusaha mengakhiri nyawanya sebagai bentuk protes namun gagal. Dengan bantuan Serikat Kerja dan ormas lainnya, ia melaporkan kasus ini ke MOL. Kelompok pendukung berpendapat UU Keselamatan Kerja saat ini lebih mengutamakan investigasi internal dan tidak adil sehingga tidak efektif dalam menangani kasus perundungan di tempat kerja. Mereka mendesak pemerintah untuk merumuskan UU khusus pencegahan perundungan di tempat kerja. 去年1年的时间，他写了29封申诉求救信，但是医院都不要帮他做调查。 Di sisi lain, ada karyawan perusahaan perkeretaapian Taiwan atau TRC yang kehilangan kesempatan pelatihan dan ditolak izin cuti oleh atasan. Awalnya, Komite Investigasi telah memutuskan pengesahan kasus perundungan tersebut, namun berhubung atasannya tidak puas dengan hasil investigasi dan melaporkannya kepada TRC, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan. Menanggapi hal ini, TRC mengatakan jika ada yang tidak puas dengan keputusan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan banding lagi. Suhu rendah muncul di berbagai tempat. Suhu terendah 7,8 derajat Celcius pada pagi hari ini berada di distrik Siting, kota New Taipei. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 8 kota dan kabupaten. Peluang munculnya fenomena La Nina di Taiwan pada musim dingin tahun ini mencapai 50%. Suhu pada musim mendatang relatif normal dengan curah hujan minim. Pemandangan lautan awan di gunung sangat indah namun jalanan tetap sepi. Suhu di puncak paling Gunung Lala yang terletak di ketinggian 1.200 mdpl di distrik Fuxing, kota Taoyuan pada pagi ini menurun hingga sekitar 6,5 derajat Celcius. Penduduk setempat mengatakan ini adalah hari terdingin sejak musim dingin tahun ini dan bahkan terasa lebih dingin dibandingkan saat turun salju. 10度以下，平时都没有戴帽子，今天门一开，先把帽子戴起来。 Dipengaruhi oleh masa udara dingin kontinental yang ditambah dengan pendinginan radiasi, Badan Cuaca Pusat atau CWA menyatakan suhu di Taiwan tanggal 29 rata-rata mencapai 14 derajat Celcius dan suhu pagi hari di sebagian wilayah berada di bawah 10 derajat Celcius. Selama sepekan mendatang, dampak pendinginan radiasi juga akan menyebabkan perbedaan suhu besar antara siang dan malam dari 30 November hingga 2 Desember. Suhu diperkirakan sedikit menghangat pada tanggal 1 dan 2 Desember dan uap air juga akan meningkat. 实际上，那到了2号、3号、4号，北方的高压再次的南下，台湾附近就慢慢的变为是以东北风的影响为主，而且水汽上也会逐渐的越来越多。 CWA memperkirakan Taiwan memiliki 50% peluang mengalami fenomena La Nina pada musim dingin tahun ini. Namun situasi ini berpeluang tinggi kembali normal setelah musim semi mendatang. Peluang suhu normal pada 1 minggu ke depan di kawasan utara, sentral, selatan, dan timur relatif besar, sedangkan perkiraan curah hujan berada pada kisaran normal hingga kering. Seorang pria aneh muncul di jalan-jalan kota Hualien. Ia menyeberang jalan dengan cara berguling, menyebabkan pengemudi mobil yang lewat khawatir akan terjadinya kecelakaan. Polisi menyampaikan bahwa perilaku semacam ini telah melanggar peraturan lalu lintas jalan raya dan ia akan didenda setelah identitasnya terkonfirmasi. Seorang supir taksi yang sedang menunggu lampu merah tanggal 28 siang menyaksikan seorang pria bercelana kuning berguling melintasi zebra cross sambil memegang sesuatu yang tidak diketahui dan terus berguling di atas trotoar. Polisi menyampaikan perilaku pria tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas jalan raya dan dapat didenda $500 Taiwan. Selain itu, berhubung ada banyak orang yang tak jelas identitasnya sering berkumpul sambil minum miras di toserba sekitarnya, polisi juga akan memperketat patroli untuk mencegah orang aneh menimbulkan kericuhan setelah mabuk atau mengganggu keselamatan pejalan kaki. Yuan Eksekutif mengesahkan amandemen KUHP kemarin dengan menghapus bagian yang menyatakan bahwa orang tua boleh menghukum anak-anak mereka saat diperlukan dan digantikan dengan frase yang mengharuskan orang tua menahan diri dari tindakan kekerasan saat membesarkan anak mereka.
Namun ada serikat orang tua yang khawatir bahwa amandemen ini merampas hak orang tua untuk mendisiplinkan anak mereka secara moderat. Orang tua zaman sekarang selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anak mereka berdasarkan semangat konvensi hak anak. Anak-anak harus dihormati sebagai individu mandiri yang butuh dihargai dan diajar berkomunikasi dan bukan dimarahi atau dihukum secara fisik. Menyikapi tren internasional, pemerintah juga mendorong agar para orang tua menerapkan pola asuh positif. 例如说，如果他不吃饭，一直看电视，就是跟他说，吃完饭就是可以吃水果，立刻马上的给他鼓励。 Dalam upaya melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan tidak pantas, Yuan Eksekutif pada tanggal 27 mengesahkan RUU Hukum Perdata Pasal 1085 mengubah pasal di mana orang tua dapat mendisiplinkan anak dalam batasan yang wajar menjadi dalam upaya melindungi dan mendidik anak di bawah umur. Orang tua harus mempertimbangkan usia dan perkembangan anak serta menghormati martabat anak dan tidak boleh melakukan kekerasan tubuh dan mental. Namun, kelompok orang tua khawatir bahwa meskipun niatnya baik, dengan tanpa definisi yang jelas, hal ini akan menyebabkan hak orang tua untuk mendisiplinkan anak terampas. 你的定义很不清楚啊，因为你是任何形式的身心，而且以孩子的感受为主，他要对这个法有正确的解读，避免他引用错误，然后一直制造亲子的对立。 Yuan Eksekutif menyatakan bahwa RUU tersebut akan diserahkan ke Yuan Legislatif untuk pembahasan lebih lanjut dan akan aktif berdialog dengan partai politik dan organisasi masyarakat untuk memperoleh kebijakan pengasuhan keluarga yang komprehensif. Setelah tim Taiwan memenangkan turnamen WBSC Premier 12, dikabarkan bahwa Presiden Lai Ching-te bermaksud mengubah gambar tim bisbol SD Nanwang di Kabupaten Taitung yang memenangkan pertandingan tahun 1998 pada uang kertas $500 Taiwan dengan gambar tim Taiwan yang memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat. Apakah gambar pada uang kertas $500 Taiwan sebaiknya diganti oleh tim Taiwan yang baru saja memenangkan turnamen WBSC Premier 12? Saat ini uang kertas $500 Taiwan dicetak dengan gambar tim bisbol SD Nanwang di Kabupaten Taitung yang memenangkan turnamen Care Cup 1998, di mana para pemain melemparkan topi mereka ke udara. Gambar ini telah digunakan sejak tahun 2000. Ada warga menilai hal ini dapat membangkitkan kepercayaan warga Taiwan terhadap olahraga bisbol. Namun ada juga yang merasa akan lebih bermakna jika dana revisi uang kertas dimanfaatkan sebagai anggaran pengembangan para pemain bisbol tingkat dasar. Menanggapi hal ini, Bank Sentral menyatakan akan mengevaluasi secara cermat opini semua pihak. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita ulas lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.